Sang Hyang Gajasora, aku menepati undangan. alhamdulillah. Begitu juga dengan Rimau Gasalendra. Di mana Pak Manawa tinggal? Baiklah, kita akan selesaikan satu persatu. Sang Hyang Gajasora, apakah Anda telah menjumpai Pangeran Lodaya? Saat ini saya belum bertemu dengan beliau. Tapi Rahyang Jayadharma mengajak saya ke ujung kulon. Dalam rangka apa? Dan memberikan sebuah penjelasan-penjelasan yang akan saya pertanyakan kepada Anda. Masya Allah. Jadi Anda sebelum ke tempat ini mampir ke ujung kulon? Betul. Ketika di tanah Sumatera, saya bertanya kepada Anda, apa itu Muslim? Dan Anda menjelaskan, Muslim yang mukmin. Betul sekali. Yang ingin saya tanyakan, kenapa bangsa Anda beribadah menghadap batu yang ada di barat? Batu yang ada di barat. Apakah yang Anda maksud adalah Ka'bah Baitullah? Iya. Seperti yang Anda katakan, kami umat Islam beribadah, melakukan sholat mengarah kepada Ka'bah. Maka hakikatnya Ka'bah hanya sekedar simbol arah kami. Bukan semata-mata kami menyembah kepada Ka'bah itu sendiri. Tetapi Ka'bah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim beserta putranya Ismail sebagai tempat hamba-hamba Allah melakukan tawaf dan beribadah menghadap kepada bangunan tersebut. Lalu, apa yang bangsa Anda lakukan ketika melakukan putaran-putaran itu? Yang hakikatnya katanya bahwa Sang Pencipta itu ada dimanapun. Betul sekali. Betul sekali. Sekali lagi, Ka'bah Baitullah hanya sekedar simbol. Bagaimana kami harus mampu membangun jati diri kami sebagai manusia, sebagai hamba Allah, mengikuti ajaran-ajaran yang disebarkan oleh para utusan Tuhan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaanku, apa itu hakikat? Hakikat dari apa? Umat Muslim berkeliling di batu itu. Baitullah maksud Anda? Penjelasan dari Hasyim Bahadur bahwa di bangsamu sebelumnya, sebelum Ibrahim, ada yang ditugaskan sebelum-sebelumnya. Betul sekali. Kenapa tidak diikuti ajaran mereka? Baiklah.
Setiap para nabi dan para rasul memiliki ajaran yang berbeda-beda, tergantung kondisi dan keadaan mereka. Namun, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Rabbul Alamin yang terakhir menyempurnakan ibadah-ibadah yang pernah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Ada sebagian mereka yang menjadi tuntutan kami, dan ada dari ajaran mereka yang ditinggalkan. Itulah kesempurnaan Islam yang mampu merangkai ibadah-ibadah yang pernah dilakukan para nabi sebelum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Semua bersumber dari perintah Allah yang diperintahkan kepada Nabiullah Ibrahim beserta putranya Ismail. Dan ritual itu, ibadah itu terus dilanjutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan perintah Rabbul Alamin. Jadi hakikatnya kami sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau. Beliau pun mengajarkan kepada kami sesuai dengan perintah dari Rabbul Alamin yang berupa wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril, utusannya yang dimuliakan. Lalu kenapa di bangsa manusia banyak yang meminta doa kepada Tuhannya dengan simbol-simbol yang berbeda? Yang saya diperlihatkan, ada yang memegang benda ditaruh di tengah, ada yang memohon, dan ada yang meminta. Kenapa di bangsa Muslim yang Anda sebut mukmin, kenapa berdoanya seperti ini? Apa tujuannya? Setiap tata cara ibadah yang kami lakukan, kami berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itu bentuknya, tanpa kami harus bertanya kenapa harus seperti itu. Kami sebagai umat beliau hanya mampu untuk merenungkan dan mencari hikmah dari segala macam tata cara ibadah yang diwajibkan kepada kami, termasuk ketika kami berdoa kepada Rabbul Alamin. Ada beberapa keadaan yang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kami dalam tata cara melantunkan doa kepada Allah. Di antaranya meminta kepada Allah dengan mengenakan kedua telapak tangan yang disatukan. Seperti ini contoh. Di lain keadaan, ketika kami berada dalam situasi kemarau panjang yang tiada turun hujan sedikit pun, baginda Rasul mengajarkan kepada kami untuk berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan seperti ini. Begitu juga ketika kami melaksanakan ibadah sholatul Jum'ah, baginda Rasul mengajarkan kepada kami ketika meminta kepada Allah, seseorang yang ditunjuk sebagai khatib, sebagai penceramah yang memberikan serta mengajarkan dan mengingatkan untuk berlaku takwa, baginda Rasul mengajarkan untuk menggenggam 3 jari dan yang satu diarahkan ke posisi atas. Itulah beberapa rangkaian
tata cara kami berdoa yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu adab kami. Takwa. Betul sekali. Seperti ini. Betul. Tujuannya kepada siapa? Tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, yang tiada Tuhan selainnya, yang tidak memiliki sekutu satu makhluk pun. Apakah Tuhan bangsa kami sama? Hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta. Beliau pula yang menciptakan bangsa Anda, jin, dan juga bangsa kami manusia. Dan tujuan dari penciptaan itu sesuai dengan apa yang difirmankan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Lalu kenapa kami harus menyembah kepada Azazil? Semua diawali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama yang bernama Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Allah telah menyempurnakan penciptaannya, lalu Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud, memberikan penghormatan kepada Adam. Namun Azazil atau iblis yang kami kenal enggan untuk bersujud, memberikan penghormatan kepada manusia pertama yang bernama Adam alaihi salatu wassalam. Disitulah mulai dendam yang ada pada diri Azazil ataupun iblis, baik terhadap Adam, baik pasangannya Hawa, berikut keturunan-keturunan mereka sampai hari kiamat. Karena penolakan Azazil untuk sujud kepada Adam mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa dimasukkannya Azazil ke dalam siksa api neraka yang sangat pedih. Itulah yang kami pelajari dari ajaran kami tentang sejarah penciptaan manusia yang pertama kali. Pertanyaan terakhirku, Syatoila. Kenapa harus ada bersahadat dan mengucapkan Allah dan Muhammad, sedangkan yang tadi Anda sampaikan ada Ibrahim dan Ismail? Kenapa mereka tidak disebutkan untuk menjadi seorang muslim? Membaca syahadat atau yang kita kenal dengan dua kalimat syahadat merupakan salah satu bentuk persaksian kita bahwa kita semata-mata menyembah kepada Allah, dan kita sekaligus mengakui Rasulullah Muhammad sebagai utusan Allah. Dari dua kalimat itu memiliki konsekuensi yang cukup besar. Yang pertama, kita harus menafikan penyembahan kepada selain Allah. Semata-mata kita beribadah dan menyembah hanya kepada Allah dengan kita mentaati dan melaksanakan kewajiban kita. Syahadat yang kedua, bagaimana kita pun harus tunduk patuh terhadap ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah yang terakhir.
Sedangkan Nabiullah Ibrahim dan Ismail, mereka memiliki umat tersendiri. Dan saya yakin ketika mereka hidup di masa Nabiullah Ibrahim, syahadat mereka tanpa membawa nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persaksian kepada Rasulullah memiliki arti bahwa kita menerima secara ikhlas menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena suatu saat ketika langit dan bumi dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, kemudian manusia dibangkitkan kembali, maka mereka semua akan berada di belakang para nabi. Kami sebagai umat baginda Rasul berada di belakang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul kami. Begitulah Allah ciptakan manusia memiliki beberapa umat. Begitu juga Allah mengutus bagi setiap umat seorang nabi dan rasul untuk mengajarkan kepada umat tersebut menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat dipahami oleh Sang Hyang Gajah Sora. Dan saya pastikan malam ini Pangeran Lodaya akan hadir. Dan Anda bisa berjumpa sekaligus bertanya kepada Pangeran Lodaya berkaitan dengan Sengkuni. Sehingga Anda mampu untuk mengambil langkah terbaik dalam menghadapi tipu daya Sengkuni. Bagaimana? Baiklah, Syatoillah. Terima kasih atas penjelasannya. Saya akan pelajari. Dan saya akan temui dulu penguasa muslim yang berada di Aceh. Keturunannya menurut Hasyim Bahadur, anak dari Mukbar. Saya akan coba pelajari apakah betul ucapan Anda seperti itu. Silahkan. Dan tentu saya bersenang hati ketika Anda mulai tertarik dengan ajaran Islam. Saya berharap Allah memberikan hidayah kepada Anda. Allah, Betul sekali. seperti apa rupanya? Begitulah sucinya Tuhan kami. Tiada satu makhluk pun yang mampu untuk menatap, melihat. Kami hanya mampu merasakan betapa agung dan besarnya Allah. Itulah kesucian Tuhan kami. Tidak ada wujud? Dia berwujud. Tapi karena begitu besar keagungannya, tiada satupun makhluk yang mampu untuk melihat, apalagi menatapnya. Apakah Anda pernah merasakan kehadirannya? Sangat kami rasakan setiap saat dan setiap detik. Bahkan ketika hembusan nafas ini keluar dan masuk, disitulah terdapat keagungan Allah terhadap ciptaannya. Berbeda dengan Azazil. Anda yang lebih tahu tentang makhluk yang Anda sebutkan itu.
baik Azazil atau Nabi Adam, semua sama-sama ciptaan Allah yang dituntut berbakti dan beribadah kepada Allah. Masya Allah, la quwata illa Masya billah. Allah. Apa itu Syatilah? Semua terjadi atas kehendaknya, dan tidak ada satupun kekuatan kecuali milik Allah. Semua terjadi karena kehendaknya. Apakah pertemuan ini kehendaknya? Betul sekali. Bukan kehendak dari Azazil. Bukan sama sekali. Karena Azazil tidak memiliki kemampuan seperti itu. Hanya Allah, Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu bagaimana jika saya ingin bertemu dengannya? Harus apa yang saya lakukan? Bacalah 2 kalimat syahadat. Niscaya Anda akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan rasakan dalam hembusan nafas Anda kehadirannya, keberadaannya akan selalu mampu kita rasakan. Namun itu semua memiliki pembuka. Dan pembuka itu adalah membaca 2 kalimat syahadat. Saya tunggu di Gunung Dempo. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memilihkan waktu yang terbaik untuk kami datang ke Gunung Dempo, Sumatera. Terima kasih atas waktunya, Syatilah. Sama-sama. Saya akan tunggu kedatangan Lodaya. Silakan Anda tunggu di tempat ini. Insya Allah sebelum lepas tengah malam nanti, kami akan berinteraksi dengan Pangeran Lodaya. Saya izin pamit. Silahkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa ini? Kenapa nggak dibangunin? Takut ganggu. Hah? Oh. Coba dicek Kang Ucep. Ini masih di dalam apa udah keluar itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau nggak di... Oh. Perlu break apa? Hah? Keluarinnya dulu. Tarik aja dari itu tuh, ulu hati. Cepos, langsung aja. Nanti ada yang ajak obrol. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Oke, di cus. Langsung disadarin. Bismillah. Wendy.
belakang itu. Bismillah, bismillah, bismillah. Nanti 10 menit lagi. 10 menit. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bangunin. Bangunin aja, pukul. Apa tadi? Wen. Bismillah. Kami akan selalu Bismillah, Wen. Oh. Sempurnai maksud. Hah? Sul. Tuh, kan. Sekuni akan selalu menang. Sempurni akan selalu menang katanya. Oke, silakan, itu versi Anda. Tapi kita lihatlah, perjalanan masih terus berjalan. Iya. Segala sesuatu masih terus berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas Adi. Udah. Allahumma sholli ala Muhammad Sampai wa mau ala kabur ali aja. Muhammad.